Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di channel aku. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan kuadrat matematika kelas 10 fase E. Oke, langsung aja di materinya ya. Oke, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, jadi ini bentuk umumnya teman-teman. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C-nya bilangan nyata dan A tidak sama dengan 0. Oke, teman-teman, ini ada poin pentingnya. Ini bentuk umumnya yaitu AX kuadrat BX ditambah C sama dengan 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke ya teman-teman. Jadi diingat-ingat betul tempatnya. Kalau di depannya X kuadrat itu posisinya sebagai A, di depannya X saja itu sebagai B, kalau dia angkanya berdiri sendiri berarti dia sebagai C. Oke. Nah, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Yang kedua ada melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga ada yang menggunakan rumus. Jadi caranya ada 3 ya teman-teman. Ada memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus. Kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, ini kalian harus tahu apa sih yang dimaksud akar-akar itu ya. Jadi kita akan mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat ya. Jadi akar-akar itu diperoleh gini teman-teman. Ketika kalian dihadapkan dengan ini persamaan kuadrat, iya kan? Persamaan kuadrat, kalian itu disuruh mencari X yang memenuhi jika dimasukkan itu sama dengan 0 itu benar gitu. Kita coba dengan X sama dengan 1. Ternyata kalau X-nya kita ubah menjadi 1 semua, jadi jadinya 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 sesuai dengan posisi X-nya ya teman-teman. Sesuai dengan posisi X-nya dikurangi 10 ternyata sama dengan min 12. Berarti ini salah. Ya, ini salah. Lagi kalau misalkan X-nya kita ganti 2, jadi X-nya yang di sini dan di sini diganti 2, sehingga menjadi X kuadrat terus dikurangi 3 kali 2 terus dikurangi 10, ternyata dia hasilnya tetap min 12, berarti dia salah. Kita cari yang hasilnya itu sampai 0. Nah, kita lompat. Ternyata kalau kita X-nya kita ganti dengan 5, teman-teman, ya kan? X-nya kita ganti dengan 5, dia ketemunya 5 kuadrat kan 25, dikurangi 3 kali 5 berapa? 15, berarti 10 kan? 10 dikurangi 10 dapatnya 0. Berarti yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 5. Iya kan teman-teman? X-nya sama dengan 5. Terus kita ganti lagi, lompat lagi. X-nya min 2. Berarti min 2 dikuadratkan dapat 4. Min 2 kali min 2 kali min 3 dapat 6. Ya kan? 4 ditambah 6 dapat 10. 10 dikurangi 10 dapat 0. Jadi akar-akar yang memenuhi adalah X sama dengan 5 dan X min 2. Negatif 2. Gitu ya teman-teman. Oke, itu yang dimaksud dengan akar-akar. Jadi kalian itu harus mencari X yang memenuhi agar sesuai dengan persamaan kuadrat yang di sini teman-teman. Nah, tapi kan kalau kalian cari satu-satu, misalkan X1, X2, X3, dan seterusnya kan lama ya teman-teman. Jadilah kita pakai yang 3 cara tadi teman-teman. Oke, next ya. Oke, cara yang pertama kita menggunakan memfaktorkan teman-teman. Jadi, kalau memfaktorkan, ketika kalian ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ingat posisinya A di depannya X kuadrat dan B di depannya X dan C dia berdiri sendiri. Ini adalah bentuk umumnya teman-teman, ya kan?
Nah, maka dengan cara memfaktorkan rumusnya seperti ini teman-teman. 1 per A, ya kan, dikali dengan AX, entah ini nanti berapa angkanya, kita cari dulu. Dan ini di sini berapa angkanya, kita cari dulu. Dengan cara, ya, dengan cara bilangan yang berada di sini, yang aku tandai merah ini, ya, aku tandai merah ini, berarti ada 2 bilangan. Jadi nanti 2 bilangan yang memenuhi kalau dikalikan sama dengan A kali C, kalau ditambahkan sama dengan B. Oke, kalau dikalikan dia sama dengan A kali C, kalau ditambahkan saja dia bernilai B. Oke, gitu ya teman-teman. Kita ke contohnya. Oke, contoh yang pertama nih. Ini ya teman-teman, persamaannya adalah 3x kuadrat min 10x min 8 sama dengan 0, ya kan? Berarti yang posisi A, yang ini, posisi B, B-nya yang ini kan? Nah, dan selanjutnya yang min 8 ini ada posisi C. Oke. Berarti yang memenuhi angka, ya kan? Jadi kan tadi kita harus cari yang 1/A, ya kan? Dikali dengan AX. Terus dikali lagi dengan AX. Oke. Kita cari angka yang berada di sebelah sini, teman-teman. Angka yang berada di sebelah sini. Dengan cara, syaratnya tadi, angka tersebut apabila dikalikan menghasilkan A kali C. Berarti 3 dikali min 8 dapatnya min 24. Kalau dikalikan dapatnya ini, kalau dijumlahkan dia dapatnya yang B. Berapa B-nya? B-nya adalah min 10. B-nya adalah min 10. Nah, min 24 itu dari apa saja? Dari angka berapa saja, teman-teman? Min 24 itu diperoleh bisa dari 8 kali 3, ya kan? Terus kalau nggak gitu 6 kali 4. Terus kalau nggak gitu 12 kali 2. Nah, kita selidiki teman-teman. Kira-kira yang apabila dijumlahkan dia dapatnya 10, itu yang mana teman-teman? Ya kan? Yang mana teman-teman? Bisa yang ini atau bisa yang ini. Nah, tinggal kalian pinter-pinter aja mengolah tanda negatifnya, karena perkalian itu, ya kan? Perkalian itu kalau dihasilnya negatif berarti salah satunya angkanya harus bernilai negatif, ya kan? Angkanya harus bernilai negatif. Nah, kalau ini dinegatifkan, misalkan nih, 6 kita negatifkan, berarti kalau dijumlahkan dia menghasilkan negatif 2. Tapi beda lagi kalau dengan ini. Kalau 12 dinegatifkan, ditambah dengan 2, dapatnya adalah min 10. Sehingga yang memenuhi adalah min 12, ya kan? Min 12 dan 2. Nah, sampai di sini karena tadi rumusnya adalah 1/A, ya kan? Berarti depannya juga 1/3. Nah, kalau udah gini, kita lakukan dengan sistem coret, teman-teman. Ya, cari kurung mana yang bisa dibagi dengan A-nya. Contoh nih, 1/3. Berarti yang bisa dibagi dengan A kan yang kurung depan kan, teman-teman. Tinggal dicoret. 3 dengan 3 habis. Tinggal sisa X-nya saja. Ya kan? Min 12 dibagi dengan 3 dapat min 4. Nah, selesai teman-teman. Jadi, dapatlah X min 4 ditambah dengan dikali dengan 3X ditambah 2. Oke, sampai sini ya. Nah, terus ini kan sudah ya teman-teman.
Jadi ada, teman-teman ingat ya, ada dua bilangan apabila dikali A dikali B sama dengan 0, ya kan? Itu bisa jadi A-nya yang 0, ya kan? A 0 dikali B sama dengan 0, atau B-nya yang 0, ya kan? A dikali 0 sama dengan 0, atau kedua-duanya 0, bernilai 0. Ya kan? Bisa jadi begitu kan, teman-teman? Nah, kita cari dengan cara yang sama, teman-teman. Jadi, yang sebelah sini, yang depan, dia posisinya sebagai A yang tadi, sama dengan 0. Iya kan? Sehingga X min 4 sama dengan 0. Ketemu X, ya kan? Min 4-nya pindah ke ruas kanan jadi 4. Gitu ya, teman-teman. Jadi ketemu dianya akar yang memenuhi adalah X sama dengan 4. Yang kedua, 3X ditambah 2, ya kan? Sama dengan 0. Dan perumpamaan yang ini tadi ya, teman-teman. Kenapa kok harus dicari begitu? Iya, karena bisa jadi yang sebelah sini 0, yang sebelah sini 0, sehingga 0 kali 0 sama dengan 0. Ya kan? Oke, 3X ditambah dengan 2 sama dengan 0, sehingga 2-nya pindah ke ruas kanan, jadi kebalikannya menjadi min 2. Terus, biar ini 3-nya hilang, dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3, sehingga ketemunya X sama dengan min 2 per 3. Gitu ya. Jadi, akar-akar yang memenuhi persamaan kuadrat 3X min 10, X min 8 adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2 per 3. Bisa ya, teman-teman? Ini adalah cara untuk memfaktorkan. Ini contoh yang kedua, teman-teman. Ini ada X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0, teman-teman, ya kan? Ini persamaannya. Berarti kita harus cari dua angka yang apabila dikalikan adalah A kali C adalah 1 dikali min 10 adalah min 10. Terus apabila dijumlahkan dia bernilai min 3 ya, teman-teman. Maaf, ini salah. Dia bernilai min 3, teman-teman. Min 3 karena dia posisinya B. B-nya adalah min 3. Oke, min 10 itu diperoleh dari 10 kali 1 boleh, min 5 kali 2 boleh. Tapi yang apabila dijumlahkan menghasilkan min 3, berarti dia adalah min 5 dengan 2. Sehingga dimasukkanlah ke sini, teman-teman. Sesuai dengan rumusnya tadi, sesuai rumusnya yang seper A ini, 1 per 1, karena dia di sini tidak ada angkanya, berarti dia bernilai 1, ya kan? Jadi 1 per 1, ya udah anggap saja nggak ada, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, ya kan? 1 itu kalau di depan nggak usah ditulis, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi X min 5, ya kan? Dan X plus 2. Dengan konsep yang ini tadi, X min 5 sama dengan 0, min 5-nya pindah ruas menjadi X sama dengan 5, X plus 2 sama dengan 0, 2-nya pindah ruas jadi sama dengan min 2. Ketemulah akar-akar yang memenuhi persamaan X kuadrat min 3X min 10. Min 10 itu adalah X5 dan X sama dengan min 2. Bisa ya, teman-teman? Oke, next ke cara selanjutnya. Cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, ini contohnya, teman-teman. Jadi, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, itu gini, teman-teman. Kalian pernah tahu kan, kalau X kuadrat, X ditambah 2 dikuadratkan, itu sama dengan ini kan. X kuadrat plus 4X dan ditambah 4. Nah, ini kan namanya tadi adalah persamaan kuadrat.
PK, ya kan, persamaan kuadrat. Ya, memenuhi ya teman-teman. Nah, begitu juga kalau X min 3 dikuadratkan, dia ketemunya ini. Dia sama ketemunya ini kan. X kuadrat min 6X plus 9. Oke. Berarti ini juga termasuk persamaan kuadrat. Ya kan teman-teman? Oke, jadi melengkapkan kuadrat sempurna, yang dinamakan kuadrat sempurna tuh yang ini teman-teman. X ditambah 2 dikuadratkan, ini namanya adalah kuadrat sempurna. Begitu juga dengan ini, X min 3 dikuadratkan, dia ini namanya adalah kuadrat sempurna. Gitu teman-teman. Oke, paham ya? Oke. Oh ya teman-teman, sebelum lebih jauh lagi, aku mau tekankan sekali lagi bahwasannya ya teman-teman, kalau bentuk umum dari persamaan kuadrat tadi kan adalah AX kuadrat kan, AX kuadrat depannya, terus ditambah 4X, ditambah BX, terus ditambah dengan C, ya kan, ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi teman-teman, yang tidak boleh 0 itu adalah hanya A-nya saja teman-teman, A-nya saja ya, A-nya saja yang tidak boleh sama dengan 0. Jadi ketika kalian menemui persamaan kuadrat yang misalkan begini teman-teman, 2, nggak kelihatan, aku mau ganti warnanya dulu, 2x kuadrat ditambah misalkan 2x gitu sama dengan 0. Nah, ini termasuk persamaan kuadrat. Ini juga termasuk persamaan kuadrat saja, meskipun C-nya sama dengan 0. Ya, kalau C-nya sama dengan 0, itu tidak apa-apa teman-teman. Ditambah misalkan 0. C-nya sama dengan 0. Itu tetap termasuk persamaan kuadrat ya. Karena syarat dari persamaan kuadrat tadi, yang tidak boleh 0 hanya posisi di A-nya saja, di depannya saja. Gitu. Oke ya teman-teman? Oke, aku hapus dulu. Oke, lanjut di cara yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan teman-teman. Perhatikan panah ini ya. Jadi posisi X min 3 itu diperoleh dari setengah B-nya. Setengah B-nya teman-teman. Oke. B-nya ini bernilai min 6. Berarti setengahnya adalah min 3. Begitu juga dengan yang ini teman-teman. Ya, B-nya adalah 4. Berarti setengahnya adalah 2. Bisa ya? Paham ya sampai sini? Kita aplikasikan di soalnya teman-teman. Nih, soalnya ada X kuadrat min 6X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, setengahnya kan B-nya adalah min 6. Setengahnya B berarti berapa? Min 3. X min 3 kuadrat. Nah, gini teman-teman. Kenapa kok dikurangi 5? Jadi, X min 3 kuadrat, X min 3 dikuadratkan itu sama dengan berapa teman-teman? Itu sama dengan X pangkat 2, ya kan? Terus min 6X, berapa lagi teman-teman? Ditambah
9. Begini, X min 3 kuadrat itu hasilnya adalah begini, teman-teman. Ya, X kuadrat hasilnya X kuadrat min 6X ditambah 9. Itu hasilnya dari ini. Nah, di soal dia mintanya ditambah dengan 4. Berarti biar jadi 4 dikurangi 5. Bisa ya, teman-teman? Biar 9-nya jadi 4 dikurangi 5. Ini dikurangi 5. Sehingga diperoleh ini X min 3 kuadrat min 5. Oke, tahu ya sampai sini. Setelah itu teman-teman, 5-nya kita pindah ruas jadi kebalikannya. X min 3 kuadrat sama dengan 5. Oke? Setelah itu, untuk menghilangkan kuadrat yang di sebelah sini teman-teman, kita ganti dengan akar di sebelah kanan. Oke? Plus minus ya, plus minus teman-teman. Jangan lupa. Kalau sudah sampai sini, plus minus. Plus minus, ini bacanya plus minus akar 5. Nah, jadi X-nya, akar-akarnya yang plus berarti akar 5-nya positif, ditambah dengan 5. Maaf ya teman-teman, salah. Ini harusnya kalau di sini 3 berarti pindah ruasnya tetap 3. Tetap 3 teman-teman. Oke? Tetap 3. Ini pindah ruas ya teman-teman. Ini di sini juga plus 3 ya. Plus 3. Karena kalau di ruas sebelah kiri dia min 3, pindah ruasnya jadi plus 3. Ini juga plus 3. Ini juga plus 3. Oke. Akar yang pertama dia bernilai positif ya. Ini akar 5-nya bernilai positif. Akar yang kedua dia bernilai negatif. Jadi akar-akar yang memenuhi ada 2, yakni ini, yang kedua ini. Oke? Bisa ya teman-teman? Next. Nih, ini cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC. Oke, menggunakan rumus ABC teman-teman. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 13x min 10 sama dengan 0, di mana, ingat, bentuk umumnya dari persamaan kuadrat tadi ini. Yang di depannya x kuadrat ini posisinya A, yang di depannya x posisinya B, ya. Terus yang C adalah nilai angka yang berdiri sendiri. Oke, berarti A-nya berapa? Dari persamaan ini A-nya ketemunya 3, B-nya ketemunya negatif 13, dan C-nya adalah negatif 10. Nah, ini rumus yang paling penting ini, rumus ABC-nya. Jadi, X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4C min 4AC dibagi dengan 2A. Kita masukkan. Kita masukkan ya, teman-teman. Misalkan ini persamaannya ini. Oke. X kuadrat min 3X min 10. Berarti A-nya adalah, kalau nggak ada angkanya berarti A-nya bernilai 1. B-nya berapa? B-nya min 3. C-nya berapa? C-nya min 10. Tinggal dimasukkan di rumusnya. Oke. Nah, ini B-nya diganti dengan min 3. Plus minus, B-nya di sini diganti dengan min 3. Terus dikurangi 4, A-nya diganti 1, C-nya diganti min 10. Terus per 2A. 2A, A-nya diganti dengan 1. Oke. Min dikali min dapatnya 3 positif, ya kan? Min 3 dikuadratkan dapat 9. Min 4 dikali dengan 1 dapat min 4. Min 4 dikali dengan min 10 dapat plus 10. Sehingga terus 2 dikali 1 dapat 2. 3 plus minus 9 tambah
40, jadi 49. 49 diakarkan dapat 7. 3 plus minus 7 per 2. Oke. Nah, ini yang akar yang pertama. Plus minusnya ini berarti dia diganti dengan min dulu, ya kan? 3 min 7 berarti dapat min 4. Min 4 per 2. Sehingga min 4 per 2 dapatnya min 2. Terus akar yang kedua, X yang kedua berarti kalau di sini tadi udah pakai yang negatif, berarti dia pakai positif. Plus minus di sini artinya begitu, teman-teman. Dia bernilai positif, bernilai negatif, ada juga yang bernilai positif. 3 ditambah 7 berarti 10 per 2 dapat 5. Sehingga yang memenuhi akar-akarnya adalah ini min 2 dan 5. Itu untuk menggunakan rumus ABC. Mudah ya, teman-teman? Oke, next. Pendalaman materi, teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang pertama, teman-teman, dengan memfaktorkan. Ini cara yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan ini ada cara yang ketiga, yang menggunakan rumus ABC. Jadi, tergantung ininya, teman-teman, persamaan kuadrat. Terkadang ada juga yang persamaan kuadrat itu kalau kita menggunakan memfaktorkan, kita menggunakan cara satu, itu tidak bisa. Jadi harus pakai cara yang kedua atau cara yang ketiga. Jadi dilihat dulu dari persamaan kuadratnya. Oke ya, teman-teman. Gitu ya. Bisa ya, teman-teman? Oke. See you next time, teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.